الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang nyata, yang mana di dalam kisah ini bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita, sehingga hidup kita betul-betul selamat dan manfaat. Kisah ini dikisahkan oleh Al-Imam Al-Syekh Abu Muhammad Isa Al-Andalusi dalam kitabnya Uyunul Akhbar, dan kisah ini juga dikisahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Kisah itu ialah anna rajulan min ahli Khurasan sakinan bi Makkah wa kana rajulan salihan wa kana rajulan salihan katsiral ijtihad fil ibadah wat ta'ah wal khair wa mausuman bil amanah was salah. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari daerah Khurasan dan dia tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Dia adalah seorang laki-laki yang terkenal dengan ahli ibadah, laki-laki yang terkenal dengan ketaatannya, laki-laki yang terkenal dengan kebaikannya, laki-laki yang terkenal dengan amanah, sehingga orang-orang yang hidup di sekitarnya banyak menitipkan barang-barang dan fulus kepada dirinya, saking amanatnya dia dan dalam keadaan selamat. Sehingga ada seorang laki-laki datang ke orang Khurasan ini, lalu menitipkan uangnya kepadanya sebesar 1000 dinar atau 1000 keping uang emas. Dalam periwayatan lain yaitu sebesar 10.000 dinar atau 10.000 keping emas. Ketika uang itu dititipkan kepada orang yang Khurasan ini, maka yang menitipkan itu pergi. Selang beberapa lama, selang beberapa hari, yang menitipkan uang tersebut datang untuk mengambil titipannya kepada orang Khurasan ini. Ketika dia datang ke rumahnya, ternyata dia dapatkan yang dititipi uang itu sudah meninggal dunia. Lalu dia bertanya kepada anak-anaknya tentang uang dinar tersebut, tapi tidak ada satupun dari anak-anaknya yang mengetahui titipan uang itu, sehingga yang menitipkan tersebut menjadi bingung. Saking bingungnya, lalu dia tanya kepada para ulama di Mekah, orang-orang yang az-zuhad, ulama-ulama yang kenceng dan ahli taqwa. Lalu dia menceritakan kepada para ulama itu kronologis bahwasanya dia menitipkan uang emas sebesar 1000 dinar atau 10.000 dinar. Tapi orangnya meninggal dunia dan dia bingung, tidak tahu uangnya itu di mana. Maka ulama Mekah itu mengatakan, kalau kamu ingin tahu jawabannya, pergilah ke sumur Zam-Zam, panggil ruhnya, panggil namanya, karena di sumur Zam-Zam, bi'r Zam-Zam, tempat berkumpulnya arwahul mukminin.
Maka orang itu pun pergi ke sumur Zam-Zam. Lalu dia memanggil orang yang dititipi uang tersebut. Fulan bin Fulan, apakah Anda ada di sini? Fulan bin Fulan, apakah roh Anda ada di sini? Tidak ada jawaban sama sekali sampai 3 kali. Kemudian dia datang kembali lagi kepada ulama Mekah. Lalu dia mengatakan, sudah aku panggil namanya di sumur Zam-Zam, tapi tidak ada jawaban. Bagaimana ini? Maka ulama Mekah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naksha an yakuna dzalika ar-rajul min ahli nar. Kami takut, kata para ulama itu, laki-laki yang kau panggil itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya? Kamu pergi ke negeri Yaman. Sesampainya di negeri Yaman, kamu pergi ke sumur yang disebut dengan Bi'ir Barhud. Kamu pergi ke sana, kamu panggil namanya dia. Maka orang itu pun pergi ke Yaman, dan sesampainya di Yaman dia pergi ke sumur Barhud. Ketika di tepi mulut sumur Barhud, dia memanggil nama orang yang dititipi uang tersebut. Fulan bin Fulan, apakah kau ada di sini? Apakah ruhmu ada di sini? Maka spontan dia mendapatkan jawaban, ya, aku ada di sini. Maka orang ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana emas saya? Mana fulus saya? Mana titipan saya yang aku titipkan kepadamu? Maka orang ini pun menjawab, titipanmu aman. Aku taruh di tempat ini, di rumah ini, dan aku pendam di dalam tanah. Nanti kamu datangi rumah tersebut, tempat tersebut, kamu gali tanah itu, dan kau akan dapatkan uang tersebut. Dan memang aku pendam uang itu, dan aku tidak titipkan kepada anak-anakku, karena aku tidak percaya kepada mereka satupun. Lalu orang yang menitipkan barang ini tanya lagi, ya Fulan bin Fulan, bukankah kamu terkenal orang yang baik, orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, orang yang amanah, tapi kenapa rohmu ada di sumur Barhud? Kenapa rohmu dipenjara di sumur Barhud? Kenapa rohmu dikumpulkan dengan arwah-arwah yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Maka dia pun menjawab, benar, aku adalah orang yang saleh. Dalam hidupku aku taat dan takwa kepada Allah. Bahkan aku menjaga amanat. Akan tetapi karena satu dosa yang aku lakukan, Allah campakkan diriku di sumur ini. Apa dosa yang kamu lakukan? Dia pun menjawab, aku mempunyai kerabat. Dalam periwayatan lain, aku mempunyai saudara perempuan yang miskin, dan aku putuskan silaturahim dengan mereka. Ketika aku putuskan silaturahim dengan mereka, selesai. Aku mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan ruhku dicampakkan oleh Allah di sumur Barhud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ini bisa kita ambil satu pelajaran, bahwa siapapun orangnya, apakah dia orang yang soleh, apakah dia orang yang amanat, apakah di dalam kehidupannya ahli ibadah, ahli taat, sopo masjid, ahli tahajud dan sebagainya, tapi ketika dia memutuskan silaturahim dengan kedua orang tuanya, dengan kerabat dekatnya, dengan kerabat jauhnya, bahkan dengan yang lainnya, selesai, dia bakal mati su'ul khatimah. Dia bakal mati su'ul khatimah dan hidupnya tidak barakah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi sebaliknya, ketika orang tersebut dalam hidupnya selalu bersilaturahim, hatinya bersih, memandang orang tidak ada kebencian sama sekali, padahal orang itu penuh dengan kekurangan. Dia selalu silaturahim dengan orang tuanya, kerabat dekatnya, kerabat jauhnya, bahkan dia silaturahim kepada orang-orang dari teman-temannya yang bukan kerabatnya.
hidupnya selalu bersilaturahim semacam itu, hidupnya akan barokah, rezekinya akan diberkahi oleh Allah, umurnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya diberkahi oleh Allah. Bagaimana umurnya diberkahi oleh Allah? Ditambah. Ketika kita membuka suatu tafsir Al-Baghawi, maka disebutkan di dalam tafsir Baghawi tersebut, wa fi ba'dil athar anna ar-rajula yakunu qad baqiya min umrihi 30 sanah fayaqta'u rahimahu faturaddu ila 3 ayyam. Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi di sebagian athar bahwasanya ada seorang laki-laki diberi sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala 30 tahun. Sisa umur yang panjang. Tapi dalam sisa umur 30 tahun itu dia gunakan untuk memutus silaturahim. Ketika umur 30 tahun dia gunakan untuk memutus silaturahim, maka pemberian Allah itu Allah kurangi dari 30 tahun menjadi 3 hari, sehingga sisa umurnya 3 hari lalu mati. Ma'asyiral muslimin, dikurangi umurnya, tidak berkah umurnya. Kenapa? Memutuskan silaturahim. Lalu lanjutan daripada athar ini, warajula yakunu qad baqiya min umrihi 3 ayyam fayasilu rahimahu fayumdadu ila 30 sanah. Ada seorang laki-laki kebalikannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sisa umurnya tinggal 3 hari. Tapi sisa umur 3 hari pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dia gunakan untuk bersilaturahmi. Ketika dia gunakan 3 hari untuk bersilaturahmi, Allah tambah umurnya. Bukan 3 lagi dipanjangkan umurnya sampai 30 tahun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umurnya menjadi berkah karena digunakan untuk silaturahim. Inilah kalau orang menggunakan umurnya untuk bersilaturahim, umurnya diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah, hidup akhirnya diberkahi oleh Allah, mati husnul khatimah, sesuai dengan apa yang dikatakan Kanjeng besar Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis bi isnadin jayyid. Man sarrahu an yamudallahu fi umri, kata Rasulullah SAW, siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuzada fi rizqi, dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuzada lahu fi rizqi wa yumna'u anhu maitatus su', lalu dihindarkan dari mati yang jelek. Rasulullah mengatakan falyatakillah. Resep pertama, bertakwalah kepada Allah. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya, dan baiklah kepada Allah dan baiklah kepada manusia. Bersihkan hati, jangan ada sombong, jangan ada angkuh, jangan sok pinter, jangan dengki, jangan sok soke, jangan sok Anda punya jabatan, jangan sombong. Wal yasil rahimahu, dan sambung silaturahim. Umur Anda barokah, rezeki Anda barokah, Anda bakal mati husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, di bulan Syawal ini, silaturahim kepada keluarga kita, orang tua kita, kerabat dekat dan jauh kita, silaturahim kepada teman-teman kita, tetangga kita, mudah-mudahan berakibat untuk kita semuanya, yaitu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, taat kepada Allah
dan nantinya kalau diundang oleh Allah, diundang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bi ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al masabihil ghurar. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديمه ولم يزل قائلا عليمه وقال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسعد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ولابنيه السيدين الحسن والحسين وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الحميرة وعلى عمه المعظم عند الله والناس سيدنا حمزة والعباس وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يكادي الحاجات ويكافئ المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. اللهم أدمنا في العمل بطاعتك وصدق خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. وإذا توفيتنا فتوفنا بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم لنا منك بخير أجمعين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله